Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, pagi ini, subuh ini kita masih diberinya kekuatan hingga kaki ini masih mampu melangkah, tangan ini pun masih sanggup berayun mengiringi langkah kaki menuju rumahnya ini. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sungguh rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Kita ke masjid itu artinya kita ke rumah Allah. Itu artinya kita menjadi tamu Allah. Allah tuan rumahnya, kita tamunya. Itu artinya kita akan dimuliakannya, dicintainya, disayanginya. Maka acap-acaplah, sering-seringlah, kodok-kodoklah, acok-acoklah, kerap-keraplah hadir ke masjid, di masjid. Selagi badan sehat, selagi tubuh ini kuat. Hujan kan baru hujan. Lebatnya di situ tuh, di jalan Subrantas tuh yang lebat, lebat-lebatnya. Nah di sini inilah hujannya. Hujan-hujan begini masih bisa kalau sudah lebat ya di rumah. Ini kan baru hujan masuk subuh hujan pun turun. Itu pun tak lama, tapi tetap kita bersyukur. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini bermanfaat, mendinginkan hawa yang hangat, menyegarkan udara, oksigen, membuat tumbuh-tumbuhan bersemangat untuk tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu yang saya muliakan, masjid kita ini ustadz Ramadannya dari IKMI, MDI apa IKADI? Kadi. Kita sandarkan dulu kepada ayat di malam pertama. Nah, jadi malam pertama itu ada ayat. Kalau pengantin baru nama ayatnya ayat-ayat cinta. Ya kan, asik tuh novelnya, filmnya pun asik juga. Banyak assalamualaikumnya, banyak akhi, banyak antum, anta, anti. Orang kan sekarang pakai gitu, sehingga ambo hilang. Ustadz, nanti ana yang jemput ya. Jangan ana dong, nggak enak saya kan laki-laki. Maksudnya saya Ustadz, ngomong dong saya. Itu masa ana dibilangnya, suruh jopi ana jopi awak, sorry dulu. Yo kalau ana masih single ya kan, nah kan bisa langsung ke rumah orang tuanya sebelum berangkat. Kita izin dulu sama ayah si ana. Oh ya, ini ana menjemput Ustadz nih. Nggak apa-apa Ustadz, kita ikrarkan aja sekarang, panggil pamannya langsung. Apa ya? Maksudnya ambo yang japu Ustadz, ya ambo lah, mangana. Ambo ya ambo, ana beda. Ambo sama ana. Kalau ana itu jauh sana. Gue ya gue.
Aneh ya aneh. Bede gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat tersebut tidak diperuntukkan untuk semua orang. Makanya ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa tidak untuk semua orang? Karena hanya orang khusus. Kalau di Tentara Nasional Indonesia ada namanya Kopassus. Nah, kalau di kepolisian ada Brimob. Nah, ada Densus 88 anti teror. Kalau di pemerintahan kota provinsi ada Satpol PP ya. Setiap malam sama bapak-bapak polisi itu razia. Asal dekat-dekat ramai-ramai, bubar. Riau zona merah. Bubar. Riau zona merah. Pokoknya asal dekat hari raya zona merah. Ya, kalau tahun baru enggak zona merah. Ada apa ya Pak Ustadz? Kita tidak membahas itu. Kalau bahasa okemnya, bahasa premannya, lantaklah situ, gitu ya. Tugas kita sekarang bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintainya dan dicintainya. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho atas apapun keputusan darinya, dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wahai orang-orang yang mencintai Allah, yang mengaku beriman dengan rukun iman yang 6, telah ditulis, telah ditetapkan untuk kalian semua berpuasa. Maksudnya di bulan Ramadan. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian pun telah ditulis, telah ditetapkan atas mereka puasa juga kayak kalian. Untuk apa kalian berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh itu? Semoga di ujung kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kalau masing-masing pribadi ini bertakwa, maka masyarakat pun menjadi masyarakat yang bertakwa. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat Islami, kata orang sekarang. Kan ada, kalau tadi malam di IKMI judulnya membentuk masyarakat Islami. Bagaimana ya cara membentuknya? Inilah masyarakat Islami ini, kan kelihatan kan? Kelihatan, inilah masyarakat Islami itu. Yang mana Pak Ustaz? Ya ini. Yang di Ramadan inilah masyarakat Islami. Sayangnya masyarakat Islami ini cuma bertahan sebulan doang. Sebulan tok. Sebulan saja. Tidak pakai nambah. Nah, tengoklah besok bukan malam, subuh 1 Syawal. Kita subuh kan 1 Syawal ya. Tengok 1 Syawal. Tinggal beberapa orang. Tinggal 9 orang. Kalau hujan Pak Ustaz, tinggal 3 orang. Tugas 2, pengurus 1, pengurus yang lain tidak datang. Ya kan hujan Pak Ustaz. Betul, hujan kan tidak boleh dipaksakan juga. Tapi kalau mau dipaksakan pakai kendaraan, tidak pakai jas hujan. Nah, apalagi ibu-ibu, habis dah. Kita di sini aja ini udah ramai nih. Ini udah ramai.
Tapi di tempat lain yang biasanya ramai, nanti di subuh Idul Fitri seramai kita inilah tempat lain. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu atau masyarakat yang Islami itu, pertama, bangun pagi. Bangunnya pagi, sebulan latihan dah lama tuh. Udah lama. Kalau anak di pesantren paling lama sepekan. Kita sebulan latihannya. Biar besok setelah Ramadan, nah bangun lagi tuh. Jauh sebelum subuh bangun, pukul 3 bangun, setengah 4 bangun, atau pukul 4 bangun. Mandi dulu, bersih-bersih. Jangan pakaian tidur dibawa sholat subuh. Pakaian tidur yang mana? Celana dalamnya ditukar. Jangan celana dalam tidur tadi dibawa juga. Subuh ini terbawa Pak Ustaz. Nah, subuh ini terakhir. Subuh-subuh besok jangan lagi. Cepat bangun mandi. Itu mandi sehat itu. Mandi sehat tuh. Mandi air dingin, bukan air hangat. Iya pergi kemana-mana mandi air hangat, air belerang. Dah keluar dari situ jadi misiu. Mandi air belerang keluar jadi misiu, mudah meledak. Ada kawan kan dia sakit gula, mandi dah terbuka lukanya tuh. Dan ada kawan itu sekarang. Semoga Allah mengampuni, menerangi, melapangkan kuburnya, amin. Dan saudara-saudara kita yang lain. Mandi air belerang juga kan? Ada air sehat, air belerang mandi. Apa enggak? Masak aja air lalu mandi. Yang mendidih itu siram, rasakan beda. Sensasinya beda tuh. Pasti begitu sedikit aja kena kan seru itu. Orang-orang di tetangga kita, "Mama mau tuh," katanya. Mandi, sensasinya berbeda. Mau sinilah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bangun sebelum subuh. Itu kan yang 14 hari sama hari ini kita lakukan. Bangun terus. Padahal tadi tidurnya lambat, tetap berusaha untuk bangun. Nah, di luar Ramadan nanti bangun, kalau harinya hari Senin, bangun untuk sahur Senin. Kalau harinya Kamis, bangun untuk sahur Kamis, puasa Kamis. Di luar itu buat sholat malam, sholat tahajud. Nah, orang yang bertakwa, masyarakat yang Islami itu sholat tahajud. Itu yang ditakuti oleh orang-orang di luar sana. Kalau umat Islam ini pada bangun sebelum subuh semua, lalu minta ke Allah, minta apa mau diminta? Ya Allah, Abang mau begini lagi ya Allah. Jangan diaminkan Pak, ini contoh. Ini diaminkan kacau saya nanti. Bisa diaminkan. Contoh ya, amin, kacau nanti. Tidak apa-apa Pak Ustaz, tidak apa-apa. Cuma rintangannya begitu berat. Berilah keringanan. Ya, rintangannya maksudnya bininya. Rupanya prosesnya berat ya sekarang. Itu kata kawan kemarin malam. Saya sini Ustadz Perlindungan nih, beliau kuat. Ustadz Santurijal, Ustadz Iwan. Berat sekarang. Sidang dihadirkan bini pertama, ditanya masalah pribadi.
Yo ndak tolong kau melayani laki kau lain. Pasti tanya tuh, saya bilang ke Pak Kuat tuh, kayak gitu ya? Iya bang. Oh, pribadi banget. Iya. Harus dijawab tuh. Tolong bonon. Iya ndak tolong. Nah begini lo deh. Nah ndak diizinkan tuh. Nggak bisa. Ya, yang ndak tolong le Kak. Nah, aduh. Payah sekarang sidang-sidang. Itu untuk kebaikan bersama itu, supaya orang tidak seenaknya aja. Begini lagi. Berserak anaknya. Bukan dibilangnya itu adik kau, itu adik kau, itu adik kau. Tidak dibilangnya, tidak. Cewek orang ini kacau aja ini. Kayak cerita dongeng ya. Cerita apa? Bapak Ibu yang saya muliakan, bangun untuk sholat malam. Berapa rakaat Pak Ustaz sholat malamnya? Terserah. Kalau tidak kuat 2 boleh 4, tidak ada masalah. Malas 4, bikin 8. Main kan? Pak Ustaz tidak kebalik tuh. Tidak boleh jadi orang itu kalau 2 nggak kuat dia. Nah 4 semangat dia. Ajar 4. Witirnya boleh 1, boleh 3. Tutup dengan witir. Aku tadi witir sebelum tidur Pak Ustaz. Jangan witir lagi. Ada beberapa sahabat yang witirnya sebelum tidur. Karena mereka guru, tidurnya kemalaman. Nah, khawatir nanti tidak bangun. Dia sudah tutup sholat malamnya dengan witir. Isyaknya sebelum tidur dan ditutup dengan witir. Kalau kita belum pede rasanya akan bangun insya Allah tidak. Nah itu masyarakat Islam. Orang-orang yang bertakwa itu begitu. 1. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang yang bertakwa itu dia bisa menahan selera dunianya. Untuk apa? Untuk kebaikan akhiratnya. Bahasa kerennya walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih kekal, lebih abadi selamanya, forever, daiman, abadan abadan. Tahan selera. Kan kadang kita tidak bisa nahan selera. Semua nikmat. Dunia ini sampai di mana lah? Jangan terlena. Kalau bahasa kampung kami, dunia ke zindagi muktasar, akhiratu ke liye amirsa. Nah, itu dia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, sampai di mana? Tengoklah, atu-atu, nenek-nenek kan. Tahu-tahu udah tua aja kan. Kalau reuni lah nenek-nenek ini asik nih. Atu-atu nenek, bantu kau gini otak, kata sama Ita. Kau jaga itu loh nyanur, sinur sama Cinta kau. Mana kawan-kawan lapi lah bapak bolehnya reuni dua sama reuni. Apa wak makan kau? Bubu makan. Tak bisa makan peyek lah. Gimana punya peyek? Orang tempat punya mesin punyanya tak ada lagi. Dah 79 umur neneknya berdua. Tak ada kawan sekelasnya lagi. Si Wati dah tak ada. Si Siti dah tak ada. Si Emma dan pergi. Nah, siapa lagi? Siapa lagi bu? Nah, si Anti. Nah, si Rizka, masa ada nenek namanya Rizka Pak Ustaz? Nenek sekarang, kalau nenek dulu tidak ada. Nenek dulu si Nur, Maisaro, Maimunah ya. Kalau sekarang, keren-keren namanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2, tahan-tahan selera dunia nih.
Dengan semuanya dipeturutkan. Ruko sebanyak-banyaknya ruko di depan tuh. Nggak boleh Pak Ustaz, boleh, tapi banyak kosong kan? Rumah petak sebanyak-banyaknya rumah petak, nggak boleh Pak Ustaz, boleh, tapi banyak kosong kan? Kalau mau masuk surga, suruh guru ngaji tinggal di situ. Pak guru, Bu guru, malam nanti ke rumah ya. Baik Pak Haji, kita makan malam. Kan malam datang semua guru-guru MDTA-nya. Sudah selesai, ada apa Pak Haji? Kata kepala MDTA. Begini, rumah petak yang baru dibangun di sana tuh, itu kan kosong tuh, 7 petak tuh. Kalian kan ber-7 nih. Tinggal di situ. Ngontrak kan? Ngontrak, udah tinggal situ aja lah. Tinggal di situ selama 5 tahun, nabung lah, supaya kalian bisa beli rumah sendiri. 5 tahun ya, setelah 5 tahun tinggalkan, biar guru ngaji yang lain pula tinggal situ. Pak, mulianya lagi, di mana Pak Haji itu Pak Ustaz? Nggak ada gitu dong. Itu dalam ceritanya aja cuma. Nah ada yang gitu, mau gratis-gratiskan. Pak Ustaz mau gratiskan, mau rumahnya, nggak ada, itu salahnya. Kalau ada duitnya yang rumah satu itu bisa bikin 2 petak, nah bisa 2 guru tuh. Awak ingin akhirat, karena dunia ini sebentar. Saya ada 50 tahun nih. Ustaz Fauzi berapa umurnya sekarang? 45 ya? 45 udah salah. Enggak terasa tadi malam di Simpang 3. Pengurus-pengurus yang lama enggak ada lagi sisa berapa orang yang atu-atu. Ketuanya ketua remaja dulu. Saya ketua sekarang Ustaz. Oh, berapa umur? 41 sekarang Ustaz. Yang muda-muda ngurus masjidnya lagi. Baguslah, harus kalian yang muda. Yang tua-tua tuh tengoklah tuh ada sakit, dinginkan AC sedikit, ada payah. Bunyi-bunyi tulangnya itu. Nggak dihidupkan AC nanti, yang lain pula berkeringat. Masa basah. Hidupkan kipas, masuk angin dia. Nggak dihidupkan kipas, awak gerak, yang serba salah. Kan terasa kan? Iya, saya pun terasa. Ketua remaja yang dulu yang udah tua tuh bilang, Ustaz nih kok udah tua-tua. Ya di casing memang udah tua, badan udah tua nih, ngilu-ngilu nih saya bilang. Bawa ketawa aja. Soalnya enggak ketawa pun ngilu, itu masalahnya. Mending ketawa. Jadi orang tidak menyangka wah ini lagi ngilu-ngilu gitu. Nah, kedua, jangan terlalu memforsir kecintaan ini untuk dunia. Akhirat utamakan. Nah, ini kesempatan nih lagi bangun. Cuma usul toiletnya, maksudnya WC-nya ditambah. Enggak satu. Kalau tempat pipis tuh boleh lah, tapi maunya dibagi pintu. Kalau saya tidak bisa keluar pipis saya itu, nampak aja punggung saya sama orang tak akan keluar pipis. Sampai tidak ada orang, baru keluar pipis. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu, masyarakat Islami itu, ya ini ngaji. Cinta Quran. Tengoklah mengaji aja kerja orang. Siang-siang ngaji juga ada. Tidak boleh Pak Ustaz, boleh. Cuma hadis itu berbunyi kan 2 bunyinya tuh, pangkalnya beda, ujungnya sama. Pertama man soma, yang kedua man qoma. Man soma, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang siangnya menahan diri dari perkara yang akan membatalkan puasanya, dari hal-hal yang merusak nilai-nilai puasanya. Siapa yang malamnya mendirikan malamnya, jadi aktivitas ibadahnya malam dilebihkan. Jadi kalau mau ngaji, semangat ngajinya malam. Tidak salah semangat ngaji siang, nggak salah. Silakan aja. Karena ini malamnya malam Ramadan, tidurnya dikurangi jam tidurnya. Jadi jam ibadahnya habis tarawehan, pulang ke rumah, ngaji di rumah. Kalau enggak, ngaji di masjid. Capek ngaji, bikin kopi, ngopi dulu. Karena mata udah mulai berat-berat, ngopi dulu, ngaji lagi. Tarik kopinya lagi. Ngaji lagi sampai jam 12. Kalau saya sampai jam 1, Pak Ustaz paten. Puas-puas kan. Kalau Ustaz ceramah dulu. Pulang makan dulu. Habis makan duduk dulu. Habis duduk bikin kopi dulu. Habis itu baru ngaji. Paling 12:30 udah paling lama. Takut nanti tidak bangun pula, nggak bisa pula ceramah subuh. Masyarakat Islam, orang-orang bertakwa itu ngaji, tetap dekat dengan Quran. Hatinya nih kalau dibelah dadanya nih dibuka itu, Quran isi. Ngapain rajin-rajin baca Quran, Pak Ustaz? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena dia nanti di hari kiamat akan datang menyelamatkan para pencintanya. Al-Quran lovers. Nanggung-nanggung nih kita bakal nyebur neraka, melebu neraka lantaran ada sedikit ganjalan. Al-Quran menyelamatkan. Ya Allah, itu pencintaku, pencinta ayat-ayatmu. Quran menyelamatkan. Bacalah Quran. Anak cucu kita jadikan mereka turunan-turunan kita yang juga mencintai Quran. Supaya dia cinta Quran, sekolahnya tentu sekolah yang ngajari Quran, tidak jauh dari Quran. Kemarin ada kawan kepala sekolah, sekarang sudah meninggal, sekolah negeri. Itu 15 menit setiap pagi sebelum belajar ngaji dulu. Semua kelas dia keliling desa ngaji, ngaji kami biar berkah sekolahnya. Satu-satunya bukan Jumat doang, tiap hari. Dididiknya, murid-muridnya mencintai Quran. Sekarang Pak Guru sudah tiada. Amal dia menyuruh selama ini itulah yang akan melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya. Murid-muridnya semuanya diajari untuk cinta Quran. Itu masyarakat Islam. Itu orang-orang bertakwa. Bacalah. Apalagi ini bulan Ramadan, nilai pahalanya beda. Kalau di luar Ramadan tuh nilai biasa, 1 huruf 10. Ini Ramadan, terserah Allah nambahnya berapa, bisa 700 kali lipat atau lebih. 3. Yang keempat, masyarakat Islami, orang-orang yang bertakwa itu poskonya masjid. Nabi Muhammad SAW kalau dicari, beliau di masjid. Wahai bunda,
wahai ibunya orang-orang yang beriman, wahai ummul mukminin. Rasul mana ya? Rasul kalian di masjid itu poskonya masjid. Sudah hari ke-14 ya masjid kan? Masjid mana yang tidak ramai? Musola mana yang tidak ramai? Tunjukkan padaku. Tidak ada kan? Tidak ada. Semuanya ramai. Yang tidak pernah ramai, yang jarang-jarang ramai pada ramai. Apalagi 10 hari pertama. Sekarang sudah 10 hari kedua ya. Sudah masuk hari keempat. Ramai sesak. Nah itu posko orang-orang bertakwa, posko masyarakat Islami, masjid. Kalau tadi ini buka ada Quran di dadanya, sekarang kalau dikoyak ada gambar masjid Al-Mu'minin. Tuh. Buka itu Al-Mu'minin keluar situ. Karena cintanya dengan masjid. Bukan posko orang beriman itu, orang bertakwa itu, masyarakat Islam itu bukan meja domino. Posko orang beriman, orang bertakwa, masyarakat Islam itu bukan meja domino. Udah tua main domino kan? Istirahat. Tidak tua-tua empat-empatnya. Awak mulai ya, mulai lah. Bukan. Main. Deh itu dulu ya. Angleto, janto. Ini anto kulim. Cuma sering main ke kurma. Angleri, Eri Mumbai. Tapi sering juga main ke kurma. Siam. Ini Siam Selatan Bulu. Tapi sering juga main ke kurma. Kalau dia orang bertakwa, bukan situ poskonya, tapi masjid. Apa enaknya ke masjid? Kan tadi udah dibilang di awal. Masjid ini rumah Allah, kita jadi tamu. Belum masuk saja kita sudah dapat bonus. Ma min rajul yatatohar wa yuhsinu tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yahtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu di rumah disempurnakannya wudunya sesuai contoh, sesuai sunnah, sesuai tuntunan. Lantas dia pergi ke salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya Al-Mu'minin. Maka Allah tulis, Allah catat untuk orang tersebut setiap langkah kakinya dia dapatkan satu pahala. Hitung nanti langkah pulang. Sebanyak itulah langkah datang, sebanyak itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Aku pakai motor, hitung putaran roda kendaraan, sebanyak itulah pahala didapat. Namun lantaran ini bulan Ramadan, pahalanya pun dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan untuk orang-orang yang ia senang, ia suka, yang ia kehendaki. Apalagi diangkat derajatnya sebanyak langkah kakinya. Beruntunglah Bapak Ibu tinggalnya jauh tapi hobi ke masjid. Tinggal jauh tapi hobi ke masjid.
lebih mulia dari kami-kami yang tinggalnya dekat masjid. Apalagi lah ke masjid. Nah, ada jamaah masjid ke masjid tidak pernah kecuali Jumat, tapi duitnya datang. Di sini pasti ada juga yang gitu. Hampir setiap masjid itu dia tidak datang, duitnya datang terus. Itu pula kelebihannya. Kekurangannya tidak datang. Datangnya nanti pas mati aja. Sudahlah tidak datang-datang, begitu datang langsung baring pulang depan imam, tak sopan sama sekali. Untung bukan saya imamnya. Kalau saya imamnya tidak mau saya tanya tuh, ngapung datang? Ikut terakhir ke Pak Imam. Tak, saya tidak mau nyolatkan. Sholatlah sendiri. Pergi ke kubur sendiri, timbun badan sendiri. Loma diangnya, kami yang susah. Tidak kami selenggarakan, berdosa kami. Tidak kami tanam, berdosa kami. Allah mana? Banyak orang gitu. Giliran mati baru datang. Duitnya datang. Kalau ada nama-nama donatur gitu, ada namanya. Orangnya tidak ada. Keren kan? Nah. Kemudian diampuni dosa-dosa kecilnya sebanyak langkah kakinya. Maka beruntunglah, berbahagialah, bersenang-senanglah Bapak Ibu yang ringan kakinya setiap kali masuk waktu sholat ke masjid. Kalau lagi di kampung, di masjid kampung, awak tak bisa pulang kampung Ustaz. Kemudianlah, kemudian tak boleh. Kamu yang kemudian tak boleh pulang kampung, tak boleh di Jambu di perbatasan. Ya, tak boleh gimana lagi? Kalau kita lewat jalan tikus nanti masuk jalan-jalan gang dikejar. Nah, mending tunggu aja. Udah selesai nanti baru pulang. Orang udah masuk kerja Pak Ustaz. Ya gimana lagi? Tunggulah saya besok. Jadi apa Pak Ustaz? Jadi orang nomor 1. Kapan tuh Pak Ustaz? Itu masalahnya kapan itu susah pula. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, di orang-orang bertakwa masyarakat Islam itu poskonya di masjid. Apalagi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang setiap subuh ke masjid, habis sholat subuh jangan langsung pulang kecuali benar-benar ada kegiatan. Ngapain aku di masjid Pak Ustaz? Zikir, sholawat, ngaji, sholawat, zikir, ngaji, sholawat, sampai masuk syuruk. Syuruk hari ini 6:09. Itu syuruknya ya, terbit mataharinya. Tidak boleh sholat, lewatkan 10 atau 15 menit. Bagusnya 15 menit. Jadi garis terbit itu udah naik mataharinya di atas itu. Bukan di sini, karena baru terbit, bukan di sini. Sholat 2 rakaat, sholat sunat isyraq, sholat sunat subuh, atau sholat sunat duha di pangkal. Itulah sholat sunat duha di pangkal di awal. Sholat 2 rakaat, maka Bapak dan Ibu insya Allah mendapatkan pahala umroh, pahala haji, tamat.
sempurna, sempurna, sempurna. Awak belum haji, awak belum umroh, tapi pahalanya sudah ditambah. Untuk haji dan umroh belum tahu kapan. Nah, maka yang belum menabung, sungguh-sungguh berniat minta ke Allah. Aku pengen sekali ya Allah ke tanah suci-Mu. Mudahkan jalanku untuk bisa sampai ke tanah suci-Mu, mengunjungi Rasul-Mu. Datang, insya Allah Allah mudahkan. Apalagi yang sudah haji, sudah umroh, nah, dapat juga pahalanya, tambah banyak. Yang belum, pahala haji umrohnya didapat, tinggal berangkatnya lagi. Setiap hari usahakan. Ini pagi ini juga. Jadi sholatnya nanti sekitar pukul 6:19 atau 6:20. Pagi ini, pagi-pagi berikutnya nengok jam terbitnya. Kan tinggal buka HP. Jadwal sholat hari ini ada situ terbit. Itu matahari terbit apa 10 menit atau 15 menit. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, oke, gunakan kesempatan itu apalagi di Ramadan. Yang berikut, masyarakat Islami, orang-orang yang bertakwa itu senang berbagi, suka berbagi. Ramadan ini kesempatan kita untuk berbagi. Berbagi apa Pak Ustaz? Berbagi perbukaan terutama. Apalagi perbukaan yang kita bagi itu untuk orang susah, untuk orang senang saja kita bagi, tidak apa pahala. Pahala puasa. Berapa orang tuh satu rumah yang kita kasih makan? 7 orang, 7 pahala puasa. Tanpa menghilangkan, mengurangi pahala puasa orang yang bertujuh. Kita puasa juga, tambah 7, 8. Pahala 8 orang. Makanya banyak orang-orang di luar sana berbagi makanan. Kesempatan emas bagi dia, karena selama ini sibuk dia dengan dunianya. Dia orang berduit. Ada makanannya tuh, makanan pecel lelenya, semuanya bikin. Bagi-bagikan sekalian. Untuk masukkan di tanggal 5 pagi ini. Nah, tanggal 5 di tanggal 15. Bapak Ibu yang saya muliakan. Oke. Nah, maka berbagi. Kesempatan untuk berbagi. Kalau tidak mau berbagi makanan, berbagi yang lain. Apalagi kita memang orang yang punya kelebihan harta, kesempatan emas. Orang banyak harta itu mudah masuk surganya kalau hartanya itu digunakan di jalan Allah, lebih banyak daripada urusan dunianya. Lagi bangun, nah, kesempatan tinggal tanya bagian pembangunan berapa dana dibutuhkan. Mau pasang AC, pasang AC. Oh, ada AC yang dipasang Ustaz, AC togak-togak sudi kena. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiang arah sini, tiang arah situ 7 AC yang tegak-tegak tuh. AC apa namanya? AC portable ya, AC standing. Nah, belikan berapa lah, tak sampai 1 miliar. Mahal Ustaz, 10 juta, cuma 70 juta. Pajero Sport kita 700 juta. Yang terbaru. Nah, Fortuner kita hampir sama harganya.
itu baru ban mobil baru. Jual satu ban dapat 7 AC. Kesempatan mau jalannya di atap jalannya. Duit kita banyak, atap jalan tuh. Anak gangnya lagi, belakang ada gang. Di gang itu di atas semua. Jadi tidak ada alasan tidak datang. Lobek Mupotwi pun datang. Apa alasannya? Hujan lobek Pak Ustaz, pakai payung payah, orang jalan yang udah di atap. Sampai sini berkah. Kerannya lagi bikin keran metik pakai sensor, sorong tangan turun air, tarik tangan berhenti air. Mantap kan? Tidak mubazir kan? Nah kita hidup juga, ini hidup terus. Ini diangkat nih, ini berhenti. Dorong lagi, keluar lagi. Dorong lagi, keluar lagi. Tidak disorong, tidak keluar ya. Nah sorong lagi, keluar lagi. Bikin sensor. Karena kita banyak duit, pasti viral album ini. Tambah ramai orang sini sholat. Tinggal kebebasan tanah depan tuh lagi untuk parkir. Itu tanah kita Pak? Enggak. Oh enggak. Kita beli. Ustaz ini ngajak orang berhayal. Berhayal itu asik loh, bukan tak boleh. Kan enak kalau berhayal. Sekiranya istri aku seorang ratu. Kan enak kan? Enak terasa enak. Sekiranya aku jadi orang kaya, aku akan membebaskan lahan di depan masjid. Pak, enak kan? Bebaskan, Pak parkir. Tinggal undang UAS lagi. Tapi kasih tahu saya, datang Ustaz, kawan Ustaz nanti ceramah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, nah berbagi. Dan terakhir, orang-orang bertakwa, masyarakat yang Islami itu mengutamakan persaudaraan. Kan sholat berjamaah kita, padahal kita beda-beda kampung, beda-beda suku, beda-beda pendidikan, beda-beda level. Kompak aja kita. Karena persaudaraan itu lebih utama. Kalau kita banyak saudara ini Bapak Ibu, masuk surganya insya Allah mudah. Ketika saudara kita yang baik-baik ini masuk surga, dicarinya kita nanti. Pak Ustaz itu tidak ada ya. Naik di atas, naik dicek daftar nama, tidak ada. Kata malaikat, cari siapa Bu? Ustaz kami yang suka pakai ungu-ungu tua. Oh tidak ada, tidak ada. Di bawah tidak ada. Bawah lagi tidak ada. Berarti tablik cilik itu. Maksudnya berarti di neraka. Nah, akhirnya saudara-saudara kita ini minta ke Allah, ya Allah, ada saudara kami, ustaz kami, tidak ada di sini. Di tempat satu lagi, kami bermohon keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah kata Allah, jemputlah. Buat mandikan dia, tunjukkan di mana tempat tinggalnya. Nah, enak kan? Itu hanya ada di kita, orang-orang yang bertakwa ini. Orang-orang yang jauh dari masjid, jauh dari Quran, ogah berbagi, sholat malamnya tidak ada. Ayo, puasa Senin Kamis apalagi, tidak ada sama sekali. Sama orang musuhan aja kerjanya. Tidak usah kan sama orang, diadik beradik pun tidak akur. Tengok orang dulu, Bapak Ibu, nenek-nenek atau kan nih, orang dulu nih. Orang dulu tengok, dengan sepupunya akrab seperti seayah seemak. Padahal itu
Rayo besok sampai kami yo. Dari dulu kami iyo insyaallah timur, kan? Sepupu aja. Sekarang sama abang adik kakak adik nggak ada, urusan masing-masing. Pak Ustaz ceramah apa curhat nih Pak Ustaz? Sambilan biar lapang dadanya. Urusan masing-masing. Tidak tahu dia itu abangnya, tidak sadar dia itu kakaknya, tidak jelas bagi dia itu adiknya. Mau masuk surga benar? Aneh. Yang gak enaknya gaya gini. Ampuku anak paling tua Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Jadi masa aku pula yang datang dengan orang tua? Orang tua yang kemana? Kalau diharap orang itu datang, nggak datang dia. Awak aja mengalah. Adik ada di Kuning, tengok ke Kuning. Adik ada di Rumbai, tengok ke Rumbai. Adik ada di Siaulu sana, tengok ke Siaulu. Adik ada di pusat kota, tengok. Kalau kita yang datang, yang repot siapa? Yang repot siapa? Kan orang tuh. Tapi kalau orang tuh yang datang, nah mau repot. Kalau mau repot tak apa-apa, sekali datang semuanya. Banyak yang tahu. Kita yang datang. Besok umpamanya hari Ahad, nah telepon, Jam, apa bang? Besok pagi kami ke Tompe Wang yuk. Berapa orang bang? Ya kakak bang, ponakan bang. Ayo bang, kami sarapan situ yuk. Baik bang. Nah, dapat sarapan. Setelah menelpon Ujang, nah besok pagi sampai rumah Ujang, telepon si kita. Kami siang Tompe kau ya. Oh dari rumah Ujang bang. Makan siang, makan siang. Tompe Ika telepon siapa? Si Eri. Ri, kami Tompe Ika. Kami ngopi sore Tompe Wang ya. Yo, ngopi. Goreng-goreng dapat. Nah, dari tempat si Eri sambil pulang arah sini, karena dia tinggalnya di dekat terminal sana. Telepon dia Ma, kami makan malam Tompe kau. Aman. Pulang tinggal tidur aja lagi. Enak kan? Pahala kita dapat. Berapa banyak pahala itu karena kita dah pergi pakai kendaraan. Pahalanya numpuk. Tinggi tumpuk ya. Tapi tidak mau. Alangkah rugi. Semoga kita ke depan bisa lebih akrab, lebih dekat. Tetaplah bersaudara di dunia, bersahabat di dunia. Mudah-mudahan